Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fauzi Wahyudin, NPM 205020048, kelas B, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pasundan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resensin atau ulasan buku yang sudah saya ulas. Adapun ulasan buku atau presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang didoseni oleh Ibu Yeni Kania Puspita SPD MPD. Nah, untuk buku yang saya ulas sendiri merupakan buku buku nonfiksi, Ensiklopedia Astronomi jilid kedua yang berjudul Planet. Nah, pertama langsung saja kita masuk ke bagian pertama dari resensi buku ini, yaitu identitas. Identitas dari buku Ensiklopedia Astronomi ini, yang jilid kedua ini, adalah sebagai berikut. Untuk nama bukunya merupakan Ensiklopedia Astronomi jilid kedua. Untuk judulnya Planet. Penulisnya Rohmat Haryadi SSI. Untuk penerbitnya Erlangga di Jakarta. Untuk tahun terbitnya pada tahun 2008. Untuk tebal halamannya setebalnya 60 halaman sudah dengan cover. Untuk bahasa yang terdapat di dalam buku ini merupakan bahasa Indonesia. Untuk sampulnya berwarna latar hitam dengan kuning keemas-emasan. Untuk nomor ISBN-nya 978-979-033-4724. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bagian orientasi pada buku ini. Buku Ensiklopedia Astronomi merupakan buku yang ditulis oleh Rohmat Haryadi SSI, seseorang yang merupakan lulusan Strates atau S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Buku ini memiliki 6 jilid, diantaranya yang pertama, jilid pertama itu adalah Sejarah Astronomi. Buku yang kedua merupakan Planet. Buku yang ketiga merupakan Satelit, Asteroid, dan Komet. Buku yang keempat merupakan Matahari dan Bintang. Buku yang kelima adalah Galaksi. Dan buku yang keenam adalah Ruang Angkasa. Buku Ensiklopedia Astronomi Planet merupakan buku jilid kedua yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2008 di Jakarta. Buku ini memiliki isi yang berisi informasi dan pengetahuan tentang planet-planet yang ada di luar angkasa. Bukan hanya planet-planet, tetapi buku ini juga berisi informasi inti dari sebuah planet dan keadaan di luar angkasa seperti matahari, asteroid, komet, dan masih banyak lagi yang ada di dalam luar angkasa. Buku ini diteliti berdasarkan dari beberapa ahli ilmuwan astronomi atau bahkan langsung dari astronomi itu sendiri yang sudah pergi ke luar angkasa. Buku ini sangat cocok untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa, karena buku ini mampu memberikan informasi dan menambah wawasan berupa pengetahuan yang ada di luar angkasa. Karena pentingnya ilmu telah dijabarkan oleh beberapa ahli seperti Edward Teller yang berkutipan, ilmu saat ini adalah teknologi masa depan. Begitupun juga dengan Stephen Hawking, seperti ilmu pengetahuan dapat mengangkat seseorang dari kemiskinan dan menyembuhkan penyakit. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tafsiran isi. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk kalangan pelajar, baik dari kalangan SD hingga kalangan jenjang kuliah seperti mahasiswa dari universitas. Karena buku ini sangat memberikan banyak informasi yang penting mengenai luar angkasa yang perlu kita tahu, yang akan sangat berguna bagi pelajar untuk menambah dan memperluas pengetahuannya. Di dalam buku Ensiklopedia Astronomi Planet terdapat beberapa subbab materi yang memuat banyak informasi dari matahari, planet, satelit, dan asteroid. Beberapa subbab tersebut adalah: yang pertama, tarian sang pengembara matahari; yang kedua, utusan dewa yang terpanggang Merkurius; yang ketiga, neraka Dewi Asmara Venus; yang keempat, titik biru di tata surya bumi; yang kelima, bunga merekah di planet merah Mars; yang keenam, tubuh gempur raksasa Jupiter; yang ketujuh, sang pengawal cincin Saturnus; yang kedelapan, planet Raja Georgius yang berguling Uranus; yang kesembilan, misteri biru dewa laut Neptunus; yang kesepuluh, planet Kerdil; dan yang kesebelas adalah planet ekstrasolar. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang materi yang ada di dalam buku Ensiklopedia Astronomi Planet. Yang pertama
pertama, tarian sang pengembara matahari. Tata surya adalah matahari dan semua benda yang diikat gravitasinya yang mencakup planet dengan satelitnya, asteroid, dan komet. Semua berada di sekitar sang surya. Terdapat 8 planet dalam tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain itu, juga terdapat 5 planet kerdil, yaitu Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Jadi berdasarkan urutan kedekatannya ke matahari, urutannya sebagai berikut: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ceres, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Baik, yang kedua adalah utusan dewa yang terpanggang. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari dan merupakan planet terkecil di tata surya. Secara fisik, Merkurius terlihat mirip dengan bulan. Merkurius memiliki banyak lembah, tidak memiliki satelit alam, dan tidak memiliki atmosfer khusus. Baik, yang ketiga merupakan neraka Dewi Asmara, Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari dan terbesar ke-6. Orbit Venus paling mendekati lingkaran jika dibandingkan dengan orbit planet lain yang sama seperti Merkurius. Diameter ekuator Venus sama dengan jarak antar kutubnya. Dia adalah objek paling cemerlang di langit setelah matahari dan bulan. Venus bukan merupakan tempat yang nyaman, salah satu alasannya karena atmosfernya yang tidak bersahabat serta suhu permukaan yang cukup tinggi, yaitu 460 derajat Celcius. Baik, yang keempat merupakan titik biru di tata surya Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima. Rata-rata temperatur permukaannya 15 derajat Celcius dari angkasa. Bumi tampak biru dan menyejukkan. Bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Pandangan manusia tentang bumi berubah setelah Kopernikus mengeluarkan teori heliosentrisnya. Bumi bukan merupakan tempat yang istimewa di langit luas. Walaupun demikian, bumi mungkin merupakan tempat satu-satunya di semesta ini yang memiliki kehidupan. Baik, yang kelima merupakan bunga merekah di planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh. Dahulu diduga Mars dapat dihuni, namun kenyataannya berkata lain. Mars sangat miskin akan oksigen tetapi kaya karbon dioksida. Walaupun suhu di Mars mungkin mendukung untuk kehidupan, kurangnya indikator kehidupan lainnya seperti air membuat manusia harus berpikir 2 kali untuk dapat hidup di sana. Mars merupakan planet yang menarik, maka banyak misi di luar angkasa yang dikirim ke sana untuk menjawab rasa penasaran manusia. Baik, yang keenam merupakan tubuh gempur raksasa Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan planet terbesar di tata surya. Jupiter adalah planet gas yang tidak memiliki permukaan yang padat. Jupiter hanya besar pada diameter karena ia merupakan planet gas. Jupiter memiliki kerapatan yang kecil dibandingkan planet-planet terestrial. Jupiter merupakan planet yang berwarna cukup menarik. Warna-warna itu dihasilkan oleh hasil reaksi kimia dari elemen yang ada pada atmosfernya. Baik, yang ketujuh merupakan sang pengawal cincin Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan planet gas raksasa terbesar kedua setelah Jupiter. Walaupun ukurannya besar, Saturnus adalah planet yang paling ringan. Planet ini mungkin dikenali karena cincinnya yang cerah di seputar ekuatornya. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Yang terbesar adalah Titan dan juga merupakan satelit kedua terbesar di tata surya setelah Ganymede. Yang ke-8 merupakan planet Raja Georgius yang berguling. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan planet ketiga terbesar dalam tata surya. Planet itu hanya besar pada diameter tetapi ringan pada. Uranus berwarna biru, hasil dari penyerapan cahaya yang merah oleh metana. Di atmosfer teratasnya bekas-bekas warna seperti Jupiter juga ada, tetapi pemandangan itu tersembunyi ada lapisan metana. Yang kesembilan, misteri biru dewa laut. Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan planet keempat terbesar di tata surya kita. Walaupun secara ukuran lebih kecil dari Uranus, merasa Neptunus lebih besar. Menurut mitologi Romawi, Neptunus atau Poseidon merupakan bangsa Yunani kuno adalah dewa laut. Neptunus memiliki 13 bulan. Yang terbesar adalah Triton dengan berat 2,14 kali 10 pangkat 22 kg. Baik, yang ke-10 merupakan planet kerdil. Sejak 24 Agustus 2006, International Astronomical Union (IAUA) memutuskan definisi baru tentang planet. Akibatnya, ada beberapa benda langit yang dikategorikan sebagai planet dan ada pula yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Terdapat 5 planet kerdil, yaitu Pluto, Ceres, Eris, Makemake, dan Haumea.
Yang ke-11 merupakan planet ekstrasolar dan kehidupan semesta. Jika matahari memiliki planet-planet, bagaimana dengan bintang-bintang lain? Mungkinkah mereka juga memiliki planet-planet yang secara bersama-sama membentuk sistem seperti tata surya kita? Apakah di sana juga ada kehidupan seperti lazimnya di bumi? Baik, kita masuk ke bagian ketiga dari resensi atau ulasan buku. Yang ketiga merupakan evaluasi. Yang pertama, keunggulan. Di sini menurut saya, keunggulan dari buku ini karena adanya penggunaan bahasa yang cukup baik dan mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan nama istilah yang menarik seperti yang terjadi pada nama istilah dari matahari seperti tarian sang pengembara, dan isi materi di setiap pembahasan yang membawa pembaca seperti sedang menjelajahi luar angkasa. Yang ketiga, dilengkapi dengan foto-foto yang menakjubkan dari objek luar angkasa hasil dari teleskop luar angkasa Hubble. Kekurangannya yang pertama, tidak ada identitas atau profil dari penulis. Yang kedua, tidak dijelaskan bagaimana penulis tersebut bisa menulis buku ini. Maksudnya seperti tidak dijelaskan bagaimana penulis tersebut menulis buku ini, apakah dia langsung menjelajahi luar angkasa atau dia hasil dari penelitian para ahli atau bagaimana. Dan kekurangan yang ketiganya, harga bukunya yang lumayan mahal, yang mungkin membuat sasaran pembaca untuk berpikir dua kali untuk membeli buku ini. Kesimpulannya, meski memiliki beberapa kekurangan yang dasar, tetapi buku ini sangat cocok dijadikan referensi bagi pembaca buku, baik dari kalangan pemuda maupun hingga kalangan orang dewasa. Karena buku ini sangat cocok untuk menambah wawasan di waktu yang luang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat dari resensi atau ulasan buku yang merupakan rangkuman dari evaluasi. Untuk sasaran pembaca seperti keluarga dan pelajar, terutama anak-anak yang masih memiliki pemikiran yang bagus, buku ini sangat cocok karena penggunaan bahasa, gambar dari objek luar angkasa yang menakjubkan sangat luar biasa, yang bisa membuat daya imajinasi anak tersebut sangat luas. Tetapi dikhususkan untuk pelajar atau mahasiswa seperti saya pribadi, buku ini masih sangat terasa kurang lengkap karena tidak dicantumkan bagaimana identitas dari penulis, tidak dijelaskan bagaimana penulis tersebut bisa menulis buku seperti ini. Tetapi di luar itu, buku ini sangat luar biasa dan sangat cocok dijadikan referensi bagi sasaran pembaca. Di sini saya membandingkan buku Ensiklopedia Astronomi Jilid kedua yaitu Planet dengan buku Ensiklopedia Astronomi Jilid ketiga yaitu Satelit, Asteroid, dan Komet. Untuk identitas dari buku masing-masing hampir sama, yang membedakan hanya tebal halaman yang mencapai jilid ketiga ini mencapai 69 halaman sudah dengan cover dan latarnya warna hitam dengan garis warna biru. Untuk isi buku jilid ketiga ini lebih menjelaskan lingkup dari satelit, asteroid, dan komet. Nah, untuk setelah membaca buku jilid ketiga ini juga, untuk kesimpulan perbandingannya, buku jilid ketiga ini bisa melengkapi atau buku jilid kedua dengan buku jilid ketiga ini saling melengkapi karena di buku jilid kedua merupakan membahas seputar planet, sedangkan di buku ketiga ini menjelaskan seputar satelit, baik satelit alam maupun satelit buatan. Lalu ada asteroid dan komet. Sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.